Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film 1408. So, check it out. Film ini bercerita tentang Mike Enslin, yaitu seorang penulis yang menulis buku-buku mengenai ketidakpercayaannya terhadap kejadian-kejadian supranatural. Di awal film, Mike mengunjungi sebuah hotel kecil yang katanya memiliki kamar yang ada hantunya. Tapi pas nginep semalaman, dia nggak menemukan kejadian supranatural apapun. Nah, untuk kalian ketahui, Mike ini punya masa lalu yang terus menghantuinya, yaitu tentang kematian putrinya yang bernama Katie. Dia juga udah lama nggak berkomunikasi dengan istrinya yang bernama Lily setelah kematian putrinya tersebut. Setelah buku terbarunya dirilis, Mike menerima kartu pos dari seseorang tanpa nama yang menunjukkan gambar Hotel Dolphin yang terletak di New York City. Di kartu tersebut juga terdapat tulisan, "Jangan masuk ke kamar 1408". Merasa penasaran dan menganggap ini sebagai tantangan, Mike pergi ke hotel tersebut dan memesan kamar 1408. Setelah mencoba memesan kamar tersebut, dia langsung dihadapkan dengan manajer hotel yang bernama Olin. Olin di sini berusaha mencegah Mike nginep di kamar tersebut demi keselamatan Mike sendiri. Olin kemudian menjelaskan kepada Mike kalau dalam 95 tahun terakhir, 56 orang nginep di kamar tersebut dan gak ada satu orang pun yang bertahan lebih dari 1 jam. Semuanya tewas, entah bunuh diri atau mengalami kematian yang biasa dialami manusia. Mike menganggap apa yang dibicarakan Olin hanya omong kosong. Olin kemudian menyogok Mike dengan memberikannya sebotol minuman alkohol yang sangat mahal dan kamar gratis untuk mencegahnya memasuki 1408. Mike ngambil botol tersebut, tapi tetap memaksa Olin untuk membiarkannya nginep di kamar 1408. Dengan terpaksa, Olin pun menurutinya dan mengantarnya ke kamar tersebut. Saat berada di dalam kamar, Mike mengeluarkan alat perekam suara miliknya dan mulai menjelaskan apa aja yang ada di dalam kamar tersebut. Di sini Mike kemudian ngomong kalau kamarnya ini nggak serem sama sekali. Gak lama kemudian, radio tiba-tiba muter lagu We Only Just Begun dari The Carpenters, yang artinya ini, kami baru saja mulai. Mike menganggap kejadian tersebut hanyalah ulah Olin yang berusaha untuk menakut-nakutinya. Pada pukul 8.07, lagu tersebut diputar lagi dan jam digital dengan aneh berubah ke hitungan mundur mulai dari menit ke-60. Dari sini, Mike pun mulai merasa takut. Saat Mike melihat keadaan di luar melalui jendela, jendelanya tiba-tiba terbanting ke bawah dan melukai tangannya. Mike pun mulai melihat hantu-hantu yang merupakan korban sebelumnya dari kamar 1408. Di sini dia juga melihat putrinya, Katie, yang udah meninggal dan ayahnya yang sakit. Berbagai usaha yang dilakukan Mike untuk keluar pun sia-sia. Dia mencoba membuka pintu kamar dengan kunci yang diberikan Olin, tapi kuncinya malah patah dan gagang pintunya juga terlepas. Dia memanjat keluar melalui saluran udara, tapi malah diserang sama mayat korban sebelumnya. Dan ketika dia mencoba melarikan diri ke kamar sebelah melalui jendela luar, dia malah ngeliat kalau jendela-jendela kamar sebelahnya tiba-tiba hilang. Mike kemudian menggunakan laptopnya untuk menghubungi Lily dan memohon kepadanya untuk memanggil polisi. Tetapi, fire sprinkle yang ada di dalam kamar tiba-tiba menyala dan membuat laptopnya mati. Suhu di kamar juga tiba-tiba turun menjadi 0 dan ngebuat seisi kamar menjadi beku. Beberapa lama kemudian, laptopnya Mike pun kembali nyala. Lily menelpon kembali dan mengatakan kepada Mike kalau polisi udah masuk ke kamar 1408. Tetapi kata mereka, kamarnya itu kosong. Tiba-tiba kembaran dari Mike muncul di layar laptop
dan menyuruh Lily untuk datang ke kamar 1408. Lily pun mengiyakannya dan menutup video call tersebut. Kemudian kamar 1408 ini berguncang seperti ada gempa. Tembok kamar juga mulai retak dengan sendirinya dan hujan juga mengguyur kamar tersebut. Mike kemudian melihat lukisan sebuah kapal yang berada di tengah badai yang dia pikir merupakan penyebab hancurnya kamar tersebut. Dia lalu mencoba memecahkan lukisan tersebut. Tapi pas pengen mecahin, air laut keluar dari lukisan tersebut dan membanjiri kamar. Mike kemudian tenggelam dan pingsan. Pas bangun, Mike menemukan dirinya berada di pantai. Mike lalu menyadari kalau ini merupakan kejadian setelah dia mengalami kecelakaan surfing yang sebelumnya udah diperlihatkan di awal film. Hidup Mike pun di sini kembali normal dan dia juga kembali tinggal bersama Lily. Mike menganggap kejadian di kamar 1408 cuma mimpi buruk, dan dia kemudian menceritakan hal tersebut kepada Lily. Setelah mendengar cerita tersebut, Lily menyarankan Mike untuk menulis buku tentang mimpi buruknya tersebut. Saat pergi ke kantor pos buat ngirim naskahnya ke penerbit, Mike melihat orang-orang yang ada di sekitarnya dan mengenali kalau orang-orang tersebut adalah staf Hotel Dolphin. Para staf kemudian menghancurkan ubin dan dinding ruangan, mengungkapkan ruangan aslinya. Nah, ternyata ruangan tersebut merupakan kamar 1408 yang dalam keadaan setengah hancur. Ini menjelaskan kalau Mike ternyata masih terjebak di dalam kamar tersebut. Mike kemudian melihat putrinya, Katie, muncul di depannya. Mike memeluknya dan mengatakan kalau dia sangat merindukannya, sambil merekam pembicaraan mereka. Lalu Katie pun menjawab kalau dia juga merindukan ayahnya tersebut. Tetapi gak lama kemudian, Katie meninggal dan hancur menjadi debu. Ketika hitungan mundur di jam digital sampai ke angka 0, ruangan tiba-tiba kembali menjadi normal dan jam kereset dengan sendirinya ke menit 60. Operator hotel kemudian menelpon Mike dan memberikannya dua pilihan. Pilihan yang pertama, Mike dibiarkan hidup, tapi tetap terkunci di kamar tersebut dan harus menghadapi kegilaan kamar 1408 secara berulang-ulang. Pilihan kedua, Mike bisa menggunakan pilihan double check out dengan cara menggantung dirinya sendiri. Tali gantung kemudian muncul dan Mike sempat berhalusinasi dirinya digantung. Menolak dua pilihan tersebut, Mike meracik bom molotov menggunakan botol alkohol yang sebelumnya diberikan Olin dan melemparnya ke dinding kamar. Kamar tersebut pun mulai terbakar dan alarm kebakaran menyala, menyebabkan seluruh tamu hotel dievakuasi. Lily yang udah sampai di depan hotel mencoba masuk, tapi nggak dibolehin sama pemadam kebakaran. Lily kemudian memberitahunya kalau suaminya ini ada di dalam kamar 1408. Mike yang berada di dalam kamar tertawa-tawa karena telah berhasil menghancurkan kamar terkutuk tersebut. Gak lama kemudian pemadam kebakaran mendobrak pintu kamar dan menyelamatkan Mike. Olin yang berada di kantornya memuji keberhasilan Mike karena telah menghancurkan kamar 1408. Setelah beberapa lama, Mike pun kembali hidup normal dan tinggal kembali bersama si Lily. Nah, suatu hari, Mike mengambil hasil rekaman suara yang dia peroleh dari kamar 1408. Dia kemudian memutar rekaman suara tersebut yang memperdengarkan percakapan antara dia dengan Katie saat berada di dalam kamar 1408. Ini berarti Katie yang Mike lihat di kamar 1408 bukan halusinasinya. Lily pun yang ikut mendengar suara rekaman tersebut menjadi ketakutan. Dan kemudian
Mike melihat istrinya tersebut sambil tersenyum. Dan film pun selesai. So, itulah alur cerita film 1408. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapat update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.